Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sabi'u wassalasuna an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fima yarwihi ar-rabbihi tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati wassayyiati thumma bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'atin dhifin ila adhafin katsiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima bihadzal hurufi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sabi'u utawi iki ku hadis kang kaping 7. Wassalasuna lan 30 utawa hadis kang kaping 37. Ani Ibnu Abbasin kacerita saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah anhuma ing karone Abdullah lan Abbas ar-rasulillahi kacerita saking Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla mugi paring rahmat ta'lim Allahu sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wa alihi lan ing atase keluargane Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan fima ing dalem perkara yarwi kang riwayatake sapa Rasulullah ing ma ar-rabbihi saking pangerane Rasulullah tabaraka moho paring barokah sapa Rabbi wa ta'ala lan moho luhur sapa Rabb. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innallaha katabal hasanati wassayyiati ila akhirih. Ing dawu innallaha katabal hasanati wassayyiati ila akhirih. Innallaha satuhune Allah kataba iku nulis sapa Allah al hasanati ing pira-pira kebagusan wasayyiati lan pira-pira keelekan summa bayana mongko nuli jelasake sapa Allah zalika ing mengkono-mengkono al hasanat wasayyiat faman mongko utawi sapane wong hamma iku nejogati sapa man bihasanatin ing kebagusan falam ya'mal mongko ora pisan-pisan nglakoni sapa man ha ing hasanah kataba mongko nulis ha ing hasanah Allahu sapa Allah indahu ing dalem sandinge man hasanatan kelawan kebagusan kamilatan kang sampurna wa in hamma lan lamun nejogati sapa man biha ing hasanah fa amilaha mongko nglakoni sapa man ha ing hasanah kataba mongko nulis ha ing hasanah Allahu sapa Allah indahu ing dalem sandinge man asyra hasanatin kelawan 10 pira-pira kebagusan ila sab'i mi'atin tumeka maring 700 difin tiklane ila adhafin maring pira-pira tiklan kasiratin kang akeh wa in hamma
lan lamun nejo ganti sapa man bisayiatin ing keelekan falam ya'mal mongko ora pisan-pisan nglakoni sapa man ha ing sayi'a kataba mongko nulis ha ing sayi'a Allahu sapa Allah indahu ing dalem sandinge man hasanatan ing kebagusan kamilatan kang sampurna wa innam lan lamun nejo ganti sapa man biha ing sayi'a fa'amilaha mongko nglakoni sapa man ha ing sayi'a kataba mongko nulis ha ing sayi'a Allahu sapa Allah sayi'atan ing keelekan wahidatan kang sepisan rawa ngriwayatake hu ing hadis al Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim fi sahihaihima ing dalam sahih karone Bukhari lan Muslim bihadzal hurufi kelawan ikilah huruf. Hadis yang ke-37 ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya dengan kalimat yang seperti ini pula, yaitu dari Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah meriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala. Rasulullah bersabda, innallaha katabal hasanat wa sayyi'at summa bayyana dzalika ila akhir. Jadi Allah sudah menetapkan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Kemudian Allah memberikan penjelasan tentang kebaikan dan memberikan penjelasan tentang kejelekan. Barang siapa yang mempunyai niat untuk berbuat kebaikan dan dia sama sekali tidak melakukannya, maka Allah akan menulis kebaikan tersebut bagi orang tersebut dengan satu kebaikan yang sempurna. Jadi yang perlu kita angan-angan, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita dan semoga kita mendapatkan dan memahami keagungan Allah dan kelembutannya. Ketika kita memikirkan makna dari lafaz-lafaz di hadis ini, yaitu yang pertama, jadi Allah telah menetapkan kebaikan dan kejelekan, kemudian menjelaskan kedua-duanya. Nah, yang perlu diketahui lagi, barang siapa yang berbuat kebaikan, barang siapa yang niat saja akan berbuat kebaikan, niat saja, belum melakukannya, mempunyai kerentek dalam hati atau terdetak dalam hati ingin melakukan sebuah kebaikan, kemudian dia tidak melakukannya, maka tetap akan ditulis oleh Allah satu kebaikan yang sempurna. Nah, di sini ada lafaz setelah hasanatan itu ada kamilatan. Itu menunjukkan bahwa litaki diwasyidatil iktina'i bika. Jadi untuk mengokohkan kebaikan tersebut dan kepedulian Allah terhadap kebaikan tersebut. Jadi begitu perhatiannya Allah terhadap hamba-hambanya melakukan satu kebaikan saja, melakukan niat kebaikan saja, sudah dihitung kebaikan yang sempurna. Jadi mempunyai niat ingin berbuat baik, sudah dihitung satu kebaikan yang sempurna. Kemudian apabila seseorang tersebut mempunyai ham atau kehendak dalam hati
untuk melakukan kebaikan, kemudian dia melakukannya, maka Allah akan mencatat kebaikan tersebut untuk orang tersebut itu dengan 10 kebaikan. Bukan hanya 10 kebaikan saja, dari 10 kebaikan itu akan dilipatkan menjadi 700 kebaikan. Dari 700 kebaikan ditingkatkan lagi berkali-kali banyaknya kebaikan. Jadi 10, kemudian ada yang sampai 700, lalu tak terhitung. Jadi ila afin kasiro, marang perkalian yang banyak. Jadi satu kebaikan itu bisa 10, bisa 700, bahkan bisa lebih dari itu yang tak terhitung nilainya. Lalu kemudian dijelaskan lagi, jadi barang siapa yang mempunyai niat untuk berbuat kejelekan, ini baru niat akan berbuat kejelekan, lalu dia tidak melakukannya, maka Allah akan mencatat hal tersebut untuk yang mempunyai niat kejelekan tadi dengan kebaikan, dengan satu kebaikan yang sempurna. Jadi mempunyai niat berbuat jahat tapi tidak melakukannya, itu dihitung satu kebaikan yang sempurna. Lalu selanjutnya, ketika ada seseorang ingin melakukan kejelekan atau mempunyai niat untuk melakukan kejelekan, terus dia melakukannya, maka hal itu ditulis oleh Allah satu kejelekan atau satu kejahatan saja. Nah, kalimat sayi'atan wahidatan itu tidak ada kamilatan, jadi tidak ada kejahatan yang sempurna, cuma satu kejahatan. Terus sayi'atan ditakkiti dengan wahidatan, cuma satu. Sayi'atan kejahatan satu, wahidatan kang siji. Jadi ya cuma satu itu saja nilainya. Jadi satu kejahatan meskipun asalnya ada niat itu ya cuma dihitung satu. Beda dengan kebaikan. Selanjutnya ada satu riwayat yang menarik dari Imam Bazar dalam musnadnya, yaitu annahu sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu sab'atun amalani al-mujibani wa amalani wahidun biwahidin wa amalul hasanati fihi bi asyratin wa amalul hasanati fihi bi sab'i mi'ati dhifin wa amalul la tuhsa sawabuhu ila Allah ta'ala. Jadi ada 7 amal. Jadi dalam musnadnya Imam Bazar itu menulis sebuah hadis, yaitu annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi sabda Rasulullah itu ada 7 amal. Yang pertama itu amalanil mujibani, jadi 2 amal yang wajib kedua-duanya. Lalu 2 amal lagi itu dibalas satu dengan satu. Lalu amalul hasanati fihi bi asyratin. Amalan selanjutnya adalah amal kebaikan dibalas dengan 10 pahala. Lalu amalul hasanati fihi bi sab'i mi'atin dhifin. Lalu ada amal kebaikan yang dibalas dengan 700 kelipatan. Lalu ada amal yang tidak bisa dihitung pahalanya kecuali Allah Ta'ala sendiri yang menghitungnya. Lalu yang dimaksud dengan 2 amal yang wajib apa? Yaitu yakni
kafir dan iman. Maksudnya apa? Kafir dan iman, yaitu orang iman itu wajib masuk surga, orang kafir wajib menempati neraka. Lalu ada amalan nih alladzina mawahidun biwahidin, yaitu satu demi satu. Maksudnya gini, jadi barang siapa yang mempunyai niat untuk melakukan sebuah kebaikan kemudian tidak melakukannya, maka bagi orang tersebut adalah satu kebaikan. Lalu barang siapa orang yang melakukan kejahatan, maka orang tersebut ditulis dengan satu kejahatan. Jadi niat melakukan kebaikan itu sama dengan itu diganjar satu, terus berbuat kejelekan itu dikasih dosa satu. Adapun amalan yang pahalanya 10 kali lipat itu seperti yang difirmankan Allah, yaitu man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Jadi barang siapa yang datang melakukan kebaikan, maka baginya lah 10 kebaikan dari apa yang dia lakukan. Lalu amal yang dibalas dengan 700 kali lipatnya itu apa? Jadi ini seperti jihad fisabilillah. Jadi jihad fisabilillah itu pahalanya 700 kali lipat. Jadi firman Allah itu kama salih habbatin ambadat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi seperti tanaman padi yang dalam tiap tangkainya itu ada yang tangkainya itu tuh 7, dalam setiap tangkainya itu ada 100 biji, dengan menjadi 700. Lalu disambung dengan firman Allah lagi, yudhaifu liman yasha wallahu yudhaifu liman yasha. Jadi kelipatannya lagi sudah tak terhitung. Lalu firman Allah lagi yang menyatakan kelipatan pahala yang tak terhitung lagi itu wa inna hasanata yudhaifaha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Jadi kebaikan itu dilipat gandakan, dan semua itu adalah pemberian dari Allah dan pahala yang agung bagi seseorang yang melakukan kebaikan. Jadi itu menunjukkan bahwa kepedulian Allah terhadap kebaikan. Jadi meskipun Allah itu yang maha kuasa, yang maha memaksa, Allah juga bisa menakdirkan kejelekan. Tapi coba kita berpikir lagi, kita melakukan kejahatan satu itu cuma dihitung satu, tidak ada perkaliannya. Tapi kalau kita melakukan kebaikan satu itu dihitung perkaliannya, bisa 10, bisa 700, bisa tak terhingga. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat peduli terhadap kebaikan. Jadi makanya segi etika itu kita tidak boleh menisbatkan Allah kepada hal-hal yang jelek, nggak boleh. Tidak boleh menisbatkan Allah kepada hal-hal yang jelek. Kenapa? Ini tadi kepedulian terhadap kebaikan, sehingga kalau ada kaum yang rusak itu diutuslah Nabi, diutuslah Rasul itu agar manusia tidak rusak. Itu menunjukkan kepedulian, sangat peduli terhadap kebaikan. Jadi sekiranya semoga kita bisa melakukan kebaikan semakin hari
semakin baik lagi, semakin baik lagi, semakin baik lagi, sampai ajal menjemput kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat fi din wa dunya wal akhirah. Allah alam bisawab. Allah wa rasuluhu a'lam. Semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, dan semoga kelak fi yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.